Menurut berita terbaru, kemarin kecelakaan 10 kendaraan di Jalan Xinhai membuat 40 orang terluka, 3 meninggal. Mr. Bayan Dewa Bola meninggal dunia tragis. Tak sangka, negara Daxia kita akhirnya memiliki juara 3 kali dunia biliar yang kuat, tetapi mengakhiri hidupnya dengan cara seperti ini. Tenang saja, adikmu akan segera sadar. Bisa selamat dari kecelakaan seperti itu, benar-benar sebuah keajaiban. Bagian depan mobilnya hancur total, tapi aku ternyata tidak mati. Xiao Miao, kamu sudah sadar? Kamu siapa? Kenapa suaraku jadi seperti ini? Oming, kamu baik-baik saja? Bintang besar tiada, legenda berakhir. Apa ini? Oming, jangan takuti kakak. Kakak, dokter, apa terjadi adikku? Tenang saja, semua indikator kesehatannya sudah normal. Sebentar bisa keluar rumah sakit. Baguslah, terima kasih dok. Melintasi waktu, lalu masuk ke tubuh seorang anak kecil. Kamu anak tak tahu diri. Kemana saja? Sampai mana? Buru-buru. Jangan khawatir, kita segera datang ke sana. Xiaoming, mari kita pergi. Pesta ulang tahun Tuan Ming minggu ini benar-benar megah. Kudengar Yang Hui dari Asosiasi Biliar akan datang. Benar memberi kehormatan keluarga Zhou. Bagaimanapun, keluarga Zhou adalah keluarga biliar abad. Tim pertama dari negara kita yang bertanding di kejuaraan dunia biliar masuk babak 8 berasal dari keluarga Zhou. Generasi muda keluarga Zhou juga ada Zhou Liqing. Usianya muda, sudah juara Changnan. Keluarga Zhou memang banyak melahirkan orang berbakat. Tapi, tidak semuanya seperti itu. Masih ingat dua anak yatim Zhou? Dengar, jelek. Menurut saya, bahkan aset yang diwariskan oleh orang tua mereka hampir tidak dapat dipertahankan. Xiaoming, sepertinya makanan hari ini tidak enak. Saya pergi mengurus permohonan dulu, kamu tunggu di sini. Jangan sembarang menyentuh barang di sini. Ternyata saya berada dalam tubuh salah satu keturunan keluarga Zhou. Keluarga Zhou memang berjasa membawa biliar Daxia ke dunia. Tapi soal teknik biliar, tidak ada orang yang benar-benar hebat. Ini adalah teka-teki catur yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Zhou. Hingga kini belum ada yang bisa memecahkannya. Apakah ini sulit? Susah. Ayah, kali ini Li King berhasil menjadi juara kejuaraan biliar kota Changnan. Generasi muda keluarga Zhou akhirnya ada yang berbakat lagi. Haha, ini hadiah ulang tahun terbaik hari ini. Kalian jadikan Li King teladan. Bagaimana keluarga Zhou kehilangan kejayaannya di dunia biliar Daxia? Hahaha. Siapa yang mengubah permainan catur ini? Tidak, bukan diubah. Ini telah dipecahkan oleh seseorang. Ini adalah permainan catur yang dirancang dengan cermat oleh kakek buyut lebih dari 100 tahun yang lalu. Sampai sekarang belum ada yang bisa memecahkannya. Hari ini ada yang berhasil. Siapa ahli ini? Seseorang bisa pecahkan catur. Jangankan kota Changnan. Di Daxia pun tidak banyak. Kalian melihat siapa yang melakukannya? Hari ini ada begitu banyak tamu. Mungkinkah itu? Cepat, cari tahu. Jika ahli seperti ini bisa kita rekrut, akan memberikan kontribusi besar bagi kebangkitan keluarga Zhou kita. Cepat, cari. Bukankah hanya beberapa bola? Apa yang membuatmu begitu heboh? Kamu ini anak kecil. Tahu apa sih? Seseorang yang bisa pecah jebakan kakek tua. Kemampuannya pasti termasuk yang terbaik di dalam negeri. Seseorang tanpa bakat dan tidak mau berusaha, yang tak bisa memegang tongkat biliar stabil. Apa hakmu ragukan? Ada orang mengandalkan dirinya, anak
keturunan Zhou, bermarga Zhou. Lantas mengira dirinya paham soal biliar, juga menguasai bisnis biliar keluarga Zhou. Padahal tidak punya kemampuan, hanya menempati toilet tanpa menggunakan. Aset ayah, aku yakin bisa kurus. Tidak perlu paman kedua khawatir. Zhou, hari ini adalah ulang tahun ke-70. Kakek, sesuai tradisi, para generasi muda akan main biliar untuk menyenangkan kakekmu. Kalau kamu memang begitu percaya diri, tunjukkan kemampuanmu nanti. Jika kamu bisa meyakinkan semua orang, maka selesai sudah urusan ini. Jika tidak, bisnis keluarga Zhou, Anda harus menyerahkannya. Warisan ketiga diberikan kepada saudara-saudara kalian. Apa pamanmu katakan masuk akal? Begitu. Lakukan sesuai goyan. Kalian tenang. Mencabut aset ketiga. Keluarga Zhou tetap akan menjamin kebutuhan dasar kalian sebagai saudara. 少小少妙. Meskipun aset kalian diambil kembali, sebagai keluarga Zhou, kita satu keluarga, pasti tidak akan mengecewakan kalian. Jangan membuat hubungan menjadi tegang. Baik, ayo tanding untuk menentukan pemenang. Xiaomao, kemampuan saya bermain bola terbatas. Dan kamu bahkan belum pernah menyentuh tongkat bola. Kenapa kamu setuju dengan mereka? Tenang saja. Haha, bagus. Kompetisi generasi muda keluarga Zhou dimulai. Kesempatan bagus untuk melihat bakat keluarga Zhou. Tunjukkan kemampuanmu yang sesungguhnya. Berusaha keras untuk membuktikan dirimu di depan tuan besar. Permalukan dua orang tak berguna itu. Supaya mereka menyerahkan warisan kakek ketiga padaku. Ya, ayah, aku tidak akan mengecewakanmu. Orang tak berguna yang terlalu percaya diri. Bentar lagi kita lihat bagaimana malunya kalian. Babak pertama, menyelesaikan bola. Bola ini bisa berbelok, penyelesaian yang indah. Sungguh layak disebut keluarga ahli biliar. Jolidong ternyata juga sangat hebat. Bahkan bola sesulit ini bisa diterima. Jika ingatanku benar, juara nasional biliar terakhir membutuhkan 3 pukulan untuk menyelesaikannya. Pukulan pertama gagal. Pukulan kedua gagal. Pukulan ketiga gagal. Pukulan keempat gagal. Pukulan kelima berhasil menyelesaikan bola. Hebat sekali, hanya 5 pukulan dia menyelesaikannya dengan cepat. Bisa masuk jajaran nasional. Tadi sangka keluarga Zhou selain Li King, bahkan Zhou Lidong pun seorang ahli. Keluarga Zhou memang penuh bakat. Ayo. Zhouqian, sejak kecil, kamu memang biasa-biasa saja. Zhoumiao tidak paham biliar. Paman kedua kasih kesempatan. Mengalah saja. Jangan mempermalukan diri di atas panggung. Benar, cepat menyerah. Dan serahkan usaha itu. Tunggu sebentar. Karena semua sedang bersemangat hari ini, biar aku mulai dulu. Wow, ini dia Zhou Liking, jenius baru dari keluarga Zhou. Dia juara turnamen biliar tahun ini. Dengan juara yang tampil hari ini benar-benar memanjakan mata. Xiaoqian, perhatikan baik-baik. Bola ini butuh tekanan stick 50%, kemiringan 30 derajat, dorong kiri, melewati bola paha, dan masuk ke kantong bawah. Yang ini butuh dorongan hingga 6 bola masuk. Bola putih memantul 4 sisi. Mengenai bola hitam kedua, perhatikan sudutnya. Luar biasa.
Ye Chen sedang mengajari Xiao Chen bermain biliar sekarang. Dia mainkan bola 4 penjuru terkepung yang paling sulit. Barusan Jolie Dong butuh 5 pukulan. Bagaimana dengan Jolie Ching? Pukulan ini kurang menarik. Li Qing, cukup. Tunjukkan kemampuanmu. Kamu kebanggaan keluarga Joe. Banyak orang sedang melihat. Jangan hanya pedulikan mereka berdua. Baik. Dua batang, dia hanya menggunakan dua batang. Juara dunia sebelumnya pakai 3 batang, dia 1 batang lebih sedikit. Ini kebanggaan kota Chang'an, juara kita. Tampaknya keluarga Joe tidak semua tidak berguna. Bagus, Li Qing. Tidak mengecewakan. Bagi pula. Sering. Bagaimana kalau aku saja yang melakukannya? Biar aku saja. Kamu lihat saja dari samping dengan tenang. Bola ini harus ditusuk pada tiang panjang 50 cm dengan sudut 30 derajat. Melewati zona ruang dan menyentuh kantong. Kabarnya kedua anak terlantar dari putra ketiga keluarga Joe berbakat biasa saja. Ternyata Josian masih punya keahlian juga ya. Sungguh tak terduga. Josian yang terlemah di keluarga Joe ternyata kuat. Keluarga Joe luar biasa. Kakak, semua ini salah aspal. Bersikeras ikut mengacak bola. Jangan rusak rencana. Bola berbentuk jebakan dari segala sisi lagi, kakaknya masing-masing memukul 5 dan 2 kali. Berapa kali dia memukul? Diberi 100 pun, dia tak berat. Ini adalah bola jebakan dari segala sisi. Mudah menyelesaikan bola. Jangan pikir bisa menyelesaikan bola sederhana karena aspal. Tidak tahu batas. Jika kamu bisa menyelesaikan bola jebakan terakhir ini, maka kamu memang hebat. Bola ini terlalu sulit. Teknik kakak butuh 10 tahun latihan untuk bisa melakukannya. Takut. Hahaha, lihat. Saya bilang bola yang begitu rumit, dia pasti tidak bisa menyelesaikannya. Apa yang kamu tunggu-tunggu? Jika tidak bisa menyelesaikan bola, segera menyerah. Bola ini harus mengatur kekuatan pukulan serta sudut antara bola putih dan tepi meja. Xiaoxian mungkin tidak melihat jalur dan sudut penyelesaian bola ini. Anak yatim dari keluarga Joe 3 masih kurang baik. Ya, dibandingkan dengan kedua kakaknya, dia memang jauh lebih buruk. Jadi kan ini 10% selesai. Pukul sini. Gunakan semua kekuatan. Hahaha, lemah. Haha. Sekarang jadi pelatih ya. Apakah kamu tahu pukul mana supaya kena bola? Ha! Ya, pukul di sana. Tinggal saja dia yang dari kecil tak pernah menyentuh stick. Haha! Bagaimana bisa memukul di situ? Ujung. Saya awam tahu tidak boleh memukul sana. Anak, suruh dia jangan mengacau. Poming, ini bukan tempatmu untuk mengacau. Mundur. Bagaimana mungkin itu terjadi? Jalur solusi bola lebih sederhana, efisien dari yang saya bayangkan. Saya tak terpikirkan, bukankah Xiao Miao tidak bisa bermain biliar? Bagaimana anak kecil bisa melihat langkah ini? Miau. Ini bukan posisi untuk pemimpin, ini nggak boleh bukan? Dengar saya. Tidak ada pilihan lain. Coba saja.
Tidak mungkin. Sungguh, berhasil masuk. Satu pukulan, hanya satu pukulan. Bahkan Suri King membutuhkan 2 pukulan. Saya disangka dia yang terkuat di keluarga Joe. Bagaimana mungkin? Dia biasanya bermain lebih buruk dariku. Hanya kebetulan saja. Pasti hanya kebetulan. Ditebak Jumyo. Dari mana saudara perempuan dan laki? Laki punya perusahaan. Xiaoming, aku berhasil. Aku berhasil. Aku berhasil menjaga usaha yang diwariskan oleh ayah dan ibu. Xiao Miao, apakah kamu benar-benar tahu solusinya? Atau hanya kebetulan menebaknya? Bagaimana? Panik? Kenapa? Hari ini mereka berdua harus menyerahkan usaha itu padaku. Tamu-tamu yang terhormat. Tandingan eksibisi telah berakhir. Silakan menuju aula utama untuk bersantap. Sudah berakhir? Sudah berakhir? Belum cukup? Lihat. Ayo, pergi saja. Kakek, sekarang saya bisa mewarisi bisnis ayah saya kan? Tidak bisa. Ayah, jelas bola itu masuk karena keberuntungan. Itu tidak cukup membuktikan kemampuan saudara perempuan dan laki-lakinya. Kalian. Selain itu, meskipun keahlian bermain bola Josie meningkat, dia tetap seorang wanita. Akhirnya menikah. Kalau begitu, bisnis Joe milik anak ketiga akan jatuh ke tangan orang luar. Apa yang bisa Jomyo yang tidak berguna ini lakukan dewasa? Bisnis anak ketiga hancur di tangannya. Ya, ayah, entah hancur di tangan Joe Miao atau ke orang luar. Itu semua akan membuang hasil jeripaya Anda. Saya sarankan Anda segera mengambil kembali bisnis yang ada di tangan Joe Xian. Dan pastikan tetap berada di tangan keluarga Joe. Berbicara seolah penuh alasan. Tapi sebenarnya hanya ingin merebut bisnis ayah saya. Orang bijak. Cukup. Pertama, untuk mewarisi bisnis yang ditinggalkan oleh ayahmu, memang harus berdasarkan kemampuan. Jangan salahkan aku kejam. Aku beri kamu dan adikmu kesempatan lagi. Melawan kakak pertama atau kakak kedua, kompetisi adil lagi. Jika kamu menang atau seri, kamu boleh terus mewarisi bisnis milik ketiga. Jika tidak, serahkan bisnis itu. Kalau kamu tidak berani, serahkan saja bisnisnya sekarang. Lalu, angkat kaki. Hayam pihak tidak setuju. Begitu. Orang tua ini tahu Josian bukan tandingan kakaknya. Masih menyuruhnya. Bukan kayak menindas. Mau aku gantikan? Hai, Xiao Miao, meskipun tadi kamu berhasil mengenai bola itu secara kebetulan, pertandingannya sebenarnya tidak bisa mengandalkan keberuntungan. Biar aku saja. Maaf, saya tidak sengaja pukul ponselmu dengan agak keras. Mungkin karena saya terlalu terburu. Ini giliranmu. Tunjukkan kemampuanmu padaku. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Apa tujuan dan maksud dari tindakanmu itu? Apakah ada alasan tertentu yang mendasari aksi tersebut? Sudah aku bilang, pukulanku agak keras. Kalau kamu ceroboh sendiri, jangan salahkan aku. Kalau cedera, masih bisa main? Tidak.
malu. Xiao Ming. Apa-apa. Menurutku, lebih baik mengaku kalah. Lagian, kamu juga tidak akan bisa mengalahkanku. Haha. Ya! Kamu hanya punya satu kesempatan memukul bola. Kalau gagal, kamu kalah. Xiaoxian, bagaimana kalau menyerah saja? Tidak apa-apa. Aku masih bisa bermain. Aku ingin lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Haha. Biar saya Xiaoming. Kalian banyak pria dewasa membuli satu gadis kecil, tidak tahu malu? Apa kamu ingin menggantikan kakakmu untuk membuat malu? Haha. Apakah aku mengalahkan makhluk ini? Kalian berhenti menyusahkan kami. Makhluk kecil. Anda kejar. Menang lawan saya. Mimpi saja. Bilang siapa binatang? Anak ajar. Kau seperti binatang. Jangan hanya mengandalkan bicara. Kemampuan bermain bola tak bisa ditingkatkan dalam semalam. Sejak kecil kamu tak punya bakat. Mungkin di antara semua orang di sini, kamu tak bisa mengalahkan seorang pun. Kalau tidak coba, mana tahu hasilnya? Kakek, saya tanya lagi. Kalau saya berhasil mengalahkannya, apa kalian tidak akan menyusahkan kami lagi? Kamu anak kecil, tidak tahu sopan santun. Kalau menang pertandingan, lompat dari atap. Hei, jangan, tak perlu. Naik ke pundakmu, lalu aku akan merangkak 2 putaran. Halo. Saya ingin lihat apa kemampuanmu untuk naik ke pundak saya. Kucing kecil. Ingat, kamu hanya punya satu kesempatan. 1 bola, 1 pukulan. Mereka masih bermain. Ayo lihat, mereka masih bermain. Kan si bungsu, keluarga Jo. Dia bakal lebih pendek dari tongkat biliar itu. Dia bisa main biliar. Ming, kamu tidak ada apa-apanya. Hanya ini saja. Lupa kalau tubuhku sekarang ini adalah anak kecil. Kesalahan, coba lagi. Ada ya? Saya sudah baca semua. Aduh, gak ada yang lihat saya. Sia-sia aja. Apa terjadi? Apa terjadi? Orang keluarga kau bertahun-tahun bersaing dengan keluarga Jo di pasar biliar Changnan. Kau Kayang, bulan lalu kamu ke tempat keluarga Joe bikin kacau. Saya belum cari masalah, kamu datang sendiri. Ponakan kau, ada apa hari ini? Wah, ulang tahun ke-70. Pak Jo, saya mau wakili keluarga kau untuk memberi selamat. Keluarga Joe dan kau sudah musuh lama. Kenapa datang merayakan Tuan Joe? Ya, keluarga Joe ada Joe Lai Qing datang menguji keadaan. Saya juga bawa hadiah, sini-sini hadiah. Kamu! Saya jelas bilang suruh siapkan bunga. Jangan sampai salah mengerti. Kamu bawa bukan mati, Muto. Siapa ini? Wanzel, bawaan saya kurang paham aturan. Jangan marah. Bagaimana kalau Anda simpan? Nanti Anda juga akan pakainya. Masa berlaku.
Bunga Krisan pengalaman. Apa yang kamu bicarakan? Bukankah Senggau orang yang keras? Aduh, Tuan Jo, kenapa wajah Anda begitu pucat? Apakah Anda tidak menyambut saya? Ha! Apakah kamu ingin mati? Apakah saya harus menyambutmu? Aku tidak butuh sampahmu. Siapa suruh bawa bubur? Tuan Li, kembali! Hahaha, tidak apa-apa, tidak apa. Akhir-akhir ini dengar keluarga Jo Anda memiliki seorang jenius. Sangat mahir main bola. Jadi hari ini aku membawa beberapa teman untuk sparring sedikit. Kalian memberikan hiburan untuk Tuan Jo. Tuan Jo, di hadapan para tamu ini, Anda tidak mungkin menolak saya, kan? Karena hanya latihan, aku akan menunjukkan kehebatan keluarga Joe kepadamu. Shonda, ada apa ini? Apakah itu tadi miliknya? Apa tunggu? Mau tanding atau tidak? Ya hahaha, tanding saja kalau begitu. Namun, dalam pertandingan ini, ada taruhan kan? Hari ini, saya yang akan menentukan. Jika teman-teman saya kalah, pabrik saya di timur kota jadi milik keluarga Joe. Tapi, jika kebetulan teman-teman saya menang, pabrik selatan kota milik keluarga Joe. Milikku. Apa menurutmu ini adil, Tuan Joe? Ayah, rencana Gao Kayang ini benar-benar cerdik. Pabrik di sisi selatan kota itu menyumbang 80% dari seluruh pendapatan keluarga kita. Kenapa? Apakah Anda mau menyerah? Kalau taruhan, ya taruhan. Apa keluarga Joe takut pada kalian? Wah, seru. Pak Tua Jo memang luar biasa. Ayo mulai. Hahaha. Sesuai aturan, kedua belah pihak masing-masing kirim 3 orang. Siapa yang tetap berdiri terakhir, dia yang menang. Xiaoxian tangannya terluka. Kita masih kurang 1 orang. Kakek, jangan-jangan Anda ingin mengutus dia. Ayah, Joe Miao tidak bisa. Dia akan menjadi beban bagi Qin. Dan dong. Keluarga Joe sudah 100 tahun terkenal. Tapi dari generasi muda saja tidak bisa dapat 3 orang. Kalau tidak bisa, there you go. Ayo, pilih satu. Iya, ayah. Pilih siapa saja. Pasti lebih baik daripada dia, kan? Baik, Joe, Mio, kamu yang maju. Asal kamu tidak menjadi beban, kalian berdua masih bisa lanjut mewarisi usaha ayah kalian. Semangat. Bocah tak berguna. Kakek hanya menyuruhmu menggenapi jumlah orang. Nanti jangan bikin kacau ya. Tua Joe, keluarga Joe penuh talenta. Ya, ada Joe Miao, terkenal. UTK, isi jumlah. Hei, anak kecil, sudah periksa kan? Kenapa? Dia hanya untuk melengkapi jumlah. Aku dan kakak Li King berdua saja bisa menghadapi kalian bertiga. Tuan Chun, mari kita mulai. Meriah sekali. Tuan pengacara yang, kenapa Anda datang ke sini? Saya datang untuk merayakan ulang tahun Tuan Jo. Kedua, Wakil Asosiasi Bola Voli Nasional. Saya membawa tiket masuk khusus untuk kalian. Ini adalah tiket masuk ke upacara peringatan Dewa Bola Bayan. Hanya 1 di Changnan. Karena kalian sudah menyiapkan arena pertandingan. Siapapun yang menang hari ini, tiket ini akan menjadi miliknya. Kalau keluarga Joe kita mendapatkan tiket ini, apakah Li Qing akan lebih mudah berkenalan dengan tokoh dunia kelas atas? Upacara peringatan saya sendiri. Tuan pengacara yang, silakan duduk di sini. Li Jin dan Li Dong, kalian berdua harus menang hari ini. Kamu juga
Makanlah yang banyak. Tuan Chen, terima kasih atas bantuannya. Kamu Chen Man-kun? Siapa? Dia pemain kuda hitam kejuaraan biliar provinsi ini, mengalahkan ahli, dapat posisi 2 kompetisi biliar provinsi. Oh, Kau Keong ternyata bisa menarik ahli level seperti ini. Juara provinsi apa? Kalau saya ikut, ambil posisi kedua pun jadi mainan mudah. Ayo, saya tantang kamu. kualitas keluarga Joe hanya segini. Saya ingin lihat sejauh mana kemampuanmu. Cara dan pelayanan luar biasa yang benar menguasai situasi, mampu menghadapi segala tantangan dengan baik. Awalnya saya pikir keluarga Joe memiliki fondasi yang kuat. Tidak menyangka tingkatannya seperti ini. Sangat mengecewakan. Tuan tua Joe telah mengakuinya. Jangan bergerak. Kalah ya, kalah. Yiqing, Litong, sudah kalah. Zhongyao tak bisa diandalkan. Kamu adalah satu-satunya harapan keluarga Joe. Oh, jadi kamu adalah juara kota Changnan. Semoga kamu memberikan kejutan untukku. Jiang He, wah, itu adalah suara yang mengagetkan sekali dan membuat kita terkejut secara tiba-tiba, seperti ada sesuatu yang mengejutkan dan tak terduga terjadi di sekitar kita. Mungkin ada kejadian yang mengejutkan seperti hewan yang tiba berlari keluar, atau suara keras yang tiba dengar, yang membuat kita merasa kaget dan terkejut dalam keadaan yang tak terduga. Selain itu, kejadian semacam ini bisa membuat otak kita seketika terhenti dan pikiran menjadi kacau, seperti ada gelombang kejutan yang melewati tubuh kita. Hal ini juga dapat menyebabkan adrenalin kita meningkat, membuat kita lebih waspada terhadap sekitar kita, karena tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pertahanan Chen Man-kun sangat indah. Dia menggunakan jurus itu sampai final dan jadi runner-up. Jika Joe King tidak bisa mematahkan jurus itu, ia akan lemah. Lintasan bola putih sepenuhnya terhalang oleh bola penghalang. Tidak ada lintasan sama sekali. Bagaimana cara mengatasinya? Sulit sekali. Masih dalam masa percobaan. Joe King layak jadi perwakilan generasi baru keluarga Joe dalam waktu singkat memecahkan jurus Chen Man-kun. Bola ini adalah tipe pertahanan yang saya ciptakan dengan usaha keras selama 10 tahun. Dan kamu berhasil menemukan cara memecahkannya begitu cepat. Kemampuanmu di atas saya. Saya Chen salut. Shen Yajun tidak lebih dari itu, segera turun.
Tadi hanya pemanasan kecil. Selanjutnya, bagian inti. Keluarga Zhao dari Liangzhou. Apa asal-usulnya? Keluarga Zhao, keluarga papan biliar di Liangzhou. Bos, shout! Bisa undang jagoan keluarga Zhao. Zhao Ling mungkin peringkat 9 kompetisi nasional tahun lalu. Peringkat 9 nasional. Apakah kakak Li Qing bisa mengalahkannya? Ini adalah salah satu strategi pertahanan klasik. Perangkap melayang yang sulit peringkat 10. Banyak orang tidak berhasil memecahkannya, meski hidupnya dia berhasil, bisa jadi tidak ada yang dapat menyelesaikannya di ruangan ini. Lalu, apa yang harus dilakukan? Mengapa tidak bisa menyelesaikannya? Ha! Juara Kota Changnan? Ha! Oh, pukulan ini mirip dengan strategi kepungan dari segala sisi. Tidak mungkin tadi dia hanya beruntung kan? Wow! Memanfaatkan kantong untuk menangkap bola. Luar biasa! Sungguh luar biasa! Pukulan ini menyelesaikan bola indah. Zhou Ling pantas disebut jenius. Pak Zhou, jujur luar biasa. Bagus. Masih belum terlalu bodoh? Tidak menyangka kamu bisa menyelesaikan pukulan ini. Apa itu Shen Yajun? Keluarga terkemuka Liangzhou juga tidak ada apa-apanya. Akhirnya kalah kakakku. Kau Kaiyang. Begini saja kemampuanmu. Berani datang ke keluarga Zhou? Apa yang kamu bangga? Apa? Kartu truf terakhirku belum muncul. Menghabisi kalian. Wantan. Senjata terkuat. Senjata apa? Bukankah dua orang sebelumnya juga dipuji secara berlebihan? Pada akhirnya mereka tetap kalah melawan kakakku. Menurutku, kamu menyerah saja, Luang. Jangan. Hahaha. Sembunyi-sembunyi seperti ini? Apa kamu malu bertemu orang? Tidak. Orang ini tidak sederhana. Orang ini terlihat familiar. Pernah lihat di mana ya? Bagaimana mungkin? Cukup hebat. Li Qing, kamu harus lebih hati-hati di babak ini. Baik. Anak kecil. Kamu main bola kecil. Aku kasih 7, masukin bola hitam, kamu menang. Dia langsung memberi 7 bola pada Zhou Liqing begitu saja. Berapa besar keyakinan orang ini? Siapa sebenarnya dia? Orang tua, bukankah kamu terlalu sombong?
Bagaimana? Ini mungkin. Lihat bola ini. Bagaimana tadi melakukan pukulan? Jenis bola apa ini? Bagaimana menyelesaikan? Bola basket terkunci. Bola penghalang. Tak bisa diselesaikan. Tongkat ini sedikit ceroboh. Akan menyentuh bola penghalang. Ini. Saya lihat banyak pertahanan sulit. Bola ini termasuk 3 bola terberat. Tidak ada satu pun di tempat ini yang bisa menyaingi. Bagaimana mengatasinya? Apakah Lici akan kalah? Bola. Dia. Oh, maaf. Licin, kamu tidak boleh menyerah. Industri di kota selatan ini adalah nadi keluarga Joe kita. Jika kamu menyerahkannya, keluarga Joe akan hancur. Kenapa udah selesai? Begitu cepat selesai? Lihat keluarga Joe kalian. Benar-benar kumpulan orang yang tak berguna. Apa yang kalian lakukan? Juara adalah 3 lelaki. Hanya seperti ini saja. Karena tidak ada yang bisa maju. Mari ikuti peraturan. Seperti yang disepakati sebelumnya, tempat di kota selatan milik saya, Tuan Joe. Setuju? Kupikir terlalu banyak. Ternyata dia hanya seorang anak. Selesai. Tak kusangka usaha ratusan tahun keluarga Joe hancur di tanganku. Sebelum aku pergi, aku ingin tahu. Kita kalah oleh siapa? Baik. Aku akan membuat kalian semua mati dengan jelas. Tuan Tan. Kamu pantas bisa melakukan pertahanan selevel ini. Ternyata dia adalah Heng Lin, peringkat 10 besar dunia. Ternyata Tang Dashi 10 besar kejuaraan dunia tahun ini. Gao Kayang, kamu tidak bisa undang orang seperti ini. Kalah dari Tang Dashi, keluarga Joe menerima kekalahan dengan senang. Pergi. Aduh, ayah. Coba pikirkan cara lain. Industri cuma menyangkut hidup mati keluarga kita. Jangan serahkan. Benar, kakek. Saudara kecil, ayo pergi. Warisan ayah sudah tidak menjadi milik kita lagi. Masih ada 1 orang yang belum naik. Siapa? Pita, si kecil tidak berguna datang untuk melengkapkan jumlah ya. Ayo, bilang ke paman, pernah pegang tongkat biliar. Bola sesederhana ini masih berani dimainkan. Kakakmu Joliki si gila tidak berguna, tidak bisa memecahkan teka-teki ini. Bilang ke aku, bagaimana kamu jawab? Si kecil tidak berguna. Chungyao, keterampilan biliar butuh latihan bertahun-tahun. Jangan ngomong kosong. Cepat balik. Jangan mempermalukan diri. Pengacara yang bilang, bola ini tak ada yang bisa pecahkan. Kamu pamer apa? Xiaomiao, bola ini terlalu hebat. Sudahlah. Kamu tidak mungkin benar-benar membiarkan dia menang, kan? Aku ingin dia mencobanya. Menurut aturan, Joe, Lici kalah. Giliran aku naik, sama salah. Tidak, masalah. Jika kau ingin mati, aku tidak punya alasan untuk menolak. Benarkah? Seperti yang kita sering kali periksa dan pastikan dengan seksama dalam setiap langkah kita. Karena setiap tindakan kita memiliki dampak yang perlu dipertimbangkan. Baik itu dampak langsung maupun tidak langsung. Dan kita harus selalu waspada terhadap segala hal yang mungkin terjadi akibat tindakan kita. Seperti dampak yang dapat mempengaruhi lingkungan sekitar kita. Maupun dampak yang lebih luas pada masyarakat. Atau bahkan lingkungan global. Betul. Iya. Masuk. Bezu bisa terbang. Kami salah menilai. Anak keempat keluarga Joe juga hebat. Aku sudah tahu bahwa Xiao Biao pasti bisa. Benar sekali. Serius? Dia bisa selesaikan bola itu. Luar biasa. Bola Tang Dashi bisa dia selesaikan.
Keluarga Joe, kalian memang hebat semua. Gunakan kekuatan, paksa bola putih, putar angin, usir bola penghalang, pantulkan bola putih dengan meja untuk mengenai bola di lapangan tepat. Teknik seperti ini di seluruh negara Asia sangat langka. Di usia yang masih muda memiliki teknik biliar seperti ini. Bagaimana keluarga Joe bisa punya orang berbakat seperti itu? Sesuai aturan. Apa kalian tidak seharusnya pergi? Peringkat 10 dunia ternyata tidak sehebat itu. Begini saja sudah berani mengincar aset keluarga Joe. Cepatlah pergi dari kota Changnan. Tang Darcy barusan memberi kalian keuntungan 7 bola. Kalian hanya beruntung masukkan bola terakhir. Jika pertandingan adil, kalian tidak punya kesempatan. Apa yang kalian lakukan? Curang. Kalian tidak malu. Pak Jo, pertandingan tadi tidak adil. Anda tidak ingin tamu-tamu mengatakan keluarga Joe menang karena Tuan Tang memberi keuntungan. Bukan begitu. Kalau Anda ingin bertanding, saya akan menemani Anda lagi. Lihat apa kamu gunakan untuk bersaing. Xiao Tangling peringkat 10 dunia. Kalau bertarung langsung, kita... Iya. Yang pernah bertanding dengan Tang Ling, semuanya adalah tokoh. Kamu bukan tandingannya. Ayah, cari cara lain saja. Xiong Yao sepertinya baru belajar biliar, jangan taruh harapan padanya. Xiong Yao, warga Joe, kami menyerahkan semuanya padamu. Menurutmu, siapa yang menang? Jelaslah, pasti Master Tang. Kemampuan peringkat 10 dunia memang luar biasa. Zhou Miao punya peluang. Pukulan tadi terlihat tidak biasa. Asal, kali ini jangan sampai masuk 5 besar aja. Bisa bertanding melawan saya sudah menjadi kehormatanmu. Sok tua saja. Kamu duluan yang memulai. Karena saya hormat pada yang tua. Saya sudah bertemu banyak jenius. Hari ini saya akan tunjukkan bahwa menjadi jenius hanyalah syarat awal untuk menghadapi saya. Memang pantas disebut Master Tang. Pukulannya masukkan bola, tetapi juga mengontrol posisi bola putih dengan sangat presisi untuk mempersiapkan pukulan berikutnya. Benar-benar kayak seorang master. Tak hanya tinggal 1 bola. Jika dia memasukkan, dia menang. Ketika Tang serius, kemampuannya mendominasi. Aku masih merasa Tang akan menang. Dia tinggal 1 bola. Keunggulannya besar. Miao, menang. Sulit. Clearance, barusan kalian tidak fokus. Kali ini perhatikan baik-baik. Wah, Solusi apa itu? Bola putih loncat. keluarga Joe anak keempat minggu ini memang hebat. Sebelumnya kita banner-banner salah menilai. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Inilah clearance 1 pukulan. Keterampilan biliar yang diimpikan banyak jenius. Saya tonton pertandingan hanya legenda biliar Bayan yang mencapai ini. Hari ini tidak menyangka bisa melihatnya lagi pada seorang anak kecil. Anak ini masa depannya cerah sekali. Oh, saya mengerti sekarang. Sebelumnya juga dia memukul masuk dengan cara yang sama. Apa yang terjadi? Bukankah dia ahli? Zhou dari Yangzhou. Peringkat 10 dunia. Saya panggil kalian ke sini. Kalian bahkan tidak bisa mengalahkan seorang anak kecil. Apa gunanya kalian seperti ini? Monster.
Saya ikut kompetisi ini untuk bertanding dengan para ahli, bukan menang mutlak. Kalian selalu membanggakan diri sendiri. Ternyata ada seorang pemuda berbakat seperti ini. Sebaiknya saya pulang dan berlatih lebih lama sebelum datang untuk belajar dari kalian lagi. Tidak disangka, akhirnya kalah di tangan seorang anak kecil. Hahaha. Masih ingat aturan kan? Sekarang kamu harus menyerahkan properti di bagian timur kota. Kami akan langsung mengambil alih. Hahaha. Namun, hanya diserahkan untuk dijaga oleh panglima kalian saja. Jalan, selamat jalan. Xiao Mao, aku benar menilai kamu. Tanpa kamu, keluarga Zhou akan rugi besar. Semua, maaf kejadian tak terduga. Drama ini akhirnya selesai, mari kita pindah ke restoran. Silakan semua. Tunggu. Apakah kamu lupa sesuatu? Apa yang lupa? Barusan ada yang bilang kalau aku menang Jolidong. Naik pundakmu 2 kali kan? Kamu tidak akan menarik ucapanmu kan? Diam. Baojong, barusan memang kamu yang setuju sendiri. Keluarga Zhou jangan menarik janji. Hei Miao, barusan kamu menyelamatkan keluarga Zhou. Jangan berlebihan. Ayah, silakan mulai. Ya. Cepat. Ya. Kalian sekeluarga benar-benar sangat menarik dan membuat orang tertawa. Haha. Tuan Zhou, ini adalah kemenangan kalian. Dengan tiket ini, ikuti pengejaran lampion memuja Dewa Bulan di Kyoto. Namun, hanya tersedia 4 slot. Silakan atur sendiri. Baik, terima kasih. Tidak menyangka harus menghadiri pemakaman sendiri. Jika mereka tahu aku belum mati, mereka mungkin akan melompat ke girangan. Datang. Selamat datang. Dulu, anak keempat Zhou. Karena dia keluarga Zhou mempertahankan usaha, mudah mengalahkan peringkat 10 dunia. Hei, Xian, Miao, datang. Duduk samping kakek. Hahaha. Hahaha. Hei, Xiao Xie, ke sini. Duduk di sini. Duduk saja di sini. Xiao Shang, Xiao Miao, kemampuan kalian sudah dilihat. Kedepannya, kalian harus terus melanjutkan usaha ayah kalian. Akan berikan lebih aset keluarga kepadamu. Semakin besar kemampuan, semakin besar tanggung jawab. Hahaha. Kakek, saya tidak menginginkan lebih banyak. Saya hanya ingin menjaga usaha ayah. Hei, itu memang seharusnya. Shouxian, apakah kamu masih marah pada paman kedua? Lihat, sebelumnya paman kedua memang salah. Paman kedua bersulang untukmu. Ya, Xiao Xian. Sebelumnya kami memang kelewatan. Kita ini keluarga. Jangan dimasukkan ke hati. Paman pertama juga bersulang untukmu. Saya Om. Sebelumnya memang begitu. Maafkan saya. Xiaoxian, Xiaobiu, selamat kembali ke keluarga Zhou karena mereka sudah dengan tulus meminta maaf padamu. Kita keluarga. Ayo, minum bersama. Baik, baik. Keturunan keluarga Zhou semua berbakat. Ada kalian. Saya tenang. Saya. Ayo. Hehe, Xiao Miao. Nasi ini. Ayo, minum. Yu, Ching, ya. Acara peringatan Dewa Sepak Bola Bayan akan dipimpin oleh kalian 4 bersaudara harus menjaga baik-baik nama keluarga Zhou. Jangan khawatir.
Tidak menyangka legenda dunia bola telah pergi begitu saja. Tak duga, kedepannya mungkin sulit lagi melihat tekniknya yang luar biasa. Mari kita mengantarkan idola kita untuk terakhir kalinya. Oh, Anda tak. Oh, Anda juga pernah mendengar tentang nama besar saya. Dia? Bukankah itu Song Chenjing dari negara Nanyo? Peringkat kedua, dunia bola. Rival Dewa Bola. Kudengar mereka telah bertanding puluhan kali. Setiap pertandingan skornya tipis, meskipun akhirnya kalah dari Kyusheng, namun kekuatannya luar biasa. Tuan Song, Anda datang? Mari, silakan mas. Oh, Bayan, sejak terakhir kali kalah dari aku lagi 5 tahun. Sekarang akhirnya aku memiliki kemampuan untuk menantangmu lagi. Bagaimana kau mati? Aku belum mengalahkanmu. Bagaimana kau bisa mati? Kepergian sang dewa bola adalah kehilangan bagi dunia bola. Atas nama negara Nanyu, aku menyampaikan rasa belasungkawa kepada dunia bola Daxia. Halo, ini undangan kami. Tidak ada tempat lagi, silakan kembali. Alasannya, tiket masuk ini dari Pak Yang Hui. Tidak lihat Pak Song membawa 4 pengawalnya. Kebetulan saja menggantikan kalian, sekarang kalian tidak punya tempat. Dari mana asal kalian? Pergi saja. Kenapa 4 pengawal itu diizinkan masuk? Tempat itu seharusnya kita... Siapa Pak Song? Sebenarnya. Itu nomor 2. Dunia. Hah? Jangan bilang dia bawa 4 orang. Bahkan membawa 4 anjing tetap boleh masuk. Apa status kalian? Masih ingin bandingkan dengan pengawalnya? Kami dari keluarga Zhou, kota Changnan. Kalian belum pernah dengar? Hahaha. Keluarga Zhou dari kota Changnan ya? Beberapa tahun yang lalu memang sempat terkenal. Tapi sekarang sudah jatuh. Tidak ada apa-apanya. Kalian tidak layak hadiri upacara penghormatan Dewa Bola? Apa? Masih mau mengandalkan reputasi palsu seperti ini? Seumur hidup. Ha! Bicara apa? Aduh, kalau bukan karena nama keluarga Zhou kalian yang masih punya sedikit kehormatan, saya sudah lama menyuruh orang mengusir kalian. Kamu! Merendahkan diri pada orang Nabi. Sombong terhadap sesama. Benda yang menjilat barat. Panggil Wang Tao. Lihat dia bawa orang. Anak nakal, berani sekali. Apakah kalian pikir General Manager Wang Tao bisa kalian temui begitu saja? Sampaikan Wang Tao. Katakan kau menitip 2 kalimat. Kahuo? Siapa itu? Kahuo? Saya nggak Wang Tao bilang kemarin dia tidak punya kakak. Benar. 2 kalimat ini sudah lama dinanti Wang Tao. Jika kau menunda, jika dia menyalahkan, apakah kalian bisa tanggung? Bocah kecil, lebih baik kau tidak berbohong. Kalau sampai saya tahu kau berbohong, kalian semua hari ini jangan berharap bisa pergi dari sini dengan selamat. Jangan bergerak. Kak Wah, saya tetap merasa sangat sulit untuk percaya bahwa kau sudah... Tuan Zhong, pengacara. Di luar ada anak kecil bilang Anda punya kakak, ada pesan untuk Anda. Saya datang tanya, saya tidak punya kakak. Anak kecil. Apa maksudnya kakak Huo? Apa? Kakak Huo. Ya, dia memang menyebut kakak Huo. Sudah lama, ketua umum belum keluar. Kalian benar-benar membohongi kami. Tidak diizinkan masuk. Baiklah kami pergi. Atau mau memukul kami. Ini upacara peringatan Jutgao. Dalam acara kalian berani buat keributan, harus diajar. Itu tidak menghormati arwah Jutgao. Dari dulu sudah tidak tahan dengan kami. Ayo, pukul. Maju. Kumpulan anak-anak bodoh yang tidak tahu diri ini. Yang seolah-olah tidak sadar akan batasannya. Dan terus
berbuat sewenang-wenang. Seperti tidak mengerti akan akibat dari perilakunya yang tidak terkontrol. Berani susuk ke upacara peringatan Dewi Ju. Ini tidak hormat kepada Dewi Ju. Urusan kecil, ganggu Anda. Mohon maaf. Ya, pengacara utama. Terutama anak ini. Bahkan membohongiku dengan mengatakan dia punya kakak. Ini adalah bentuk besar ketidakhormatan kepadamu. Harus dihukum serius. Tauzi, kita bertemu lagi. Lihat kelakuanmu! Berani sekali! Ini ruangan Perdana Menteri. Jangan bicara sembarangan. Mau mencelakakan kami? Maaf, Perdana Menteri. Adik saya masih muda. Belum mengerti. Mohon pengertiannya. Tuan pengacara, adik saya belum pernah bertemu orang penting. Jadi gugur, mohon dimaklumi. Miao, cepat minta maaf kepada tuan pengacara. Berbicara dengan mendongak melelahkan. Duduk dulu. Kamu. Hanya Broho yang memanggilku seperti itu. Apa yang dia pesan? Kata-kata dia adalah, Hitch, kamu adalah muridku yang paling memuaskan. Setelah aku meninggal, jangan sedih. Aku yakin kamu bisa bawa sepak bola Daxia maju. Aku akan mendukungmu dari tempat yang tak terlihat. Bukankah kamu paling suka tongkat golfku? Itu untukmu. Bagaimana sebenarnya kapten kakakku yang biasanya begitu sibuk dengan tugasnya menyuruhmu khusus untuk menyampaikan pesan ini? Hari itu kecelakaan. Mobilku dekat dengannya. Dia paling khawatir tentangmu. Jadi dia secara khusus memintaku menyampaikan pesan kepadamu. Guru saat itu adalah dewa bola Beyen, bukan? Kakakku adalah dewa bola, Bie. Terima kasih. Saya tidak akan mengecewakan harapan kamu. Saya akan memimpin dunia bola besar. Sia terus maju. Masuk saja. Aduh. Kami awalnya memang ingin masuk, tetapi sayangnya ada orang yang memanfaatkan kekuasaan kecil dan membuang tiket masuk kami. Mereka juga ingin masuk. Mereka punya tiket masuk. Kenapa tidak diizinkan masuk? Bukan. Kami 4 pengawal yang di bawah Song Chenjing tidak boleh masuk. Kenapa malah diizinkan masuk? Kepada orang luar, kalian begitu toleran, tapi kepada orang sendiri, kalian sangat menyulitkan. Begitukah cara seseorang harus bertindak? Manager, kami salah. Kami tidak seharusnya seperti ini. Kami Tahu, asosiasi biliar tidak butuh kalian. Mulai sekarang, kalian bukan lagi bagian dari asosiasi kami. Apa? Jangan. Ketua, mengingat kami layani asosiasi biliar bertahun-tahun, berikan kami kelonggaran. Tolong beri kami kesempatan. Tidak akan ada lain kali. Purge. Duduk dulu. Saya akan memanggil wakil ketua untuk memimpin upacara peringatan. Menghadiri upacara peringatan sendiri. Wah. Rasanya ajaib. Hei, Ana, ini adalah upacara peringatan Qiuchen. Kenapa kamu tertawa? Kamu siapa? Siapa kamu sehingga berhak bertanya padanya? Liu Guang dari keluarga Liu di Kyoto. Dia adalah adik saya, Liu Ying. Keluarga Liu yang memenangkan kejuaraan biliar Daxia selama 3 tahun berturut-turut. Bagus. Kamu tahu. Lalu siapa kalian? Kami adalah keluarga Zhou dari kota Changnan. Oh, keluarga Zhou di kota Changnan. Hanya sebuah keluarga dengan sedikit nama dari leluhur. Berbaik hati meninggalkan nama baik.
lalu menganggap diri sebagai keluarga besar. Berani bertingkah di upacara peringatan Qiu Cheng? Benar. Keluarga Joe kecil beruntung hadiri upacara peringatan Qiu Cheng. Itu mungkin hasil kebajikan leluhur kalian. Lebih baik tunjukkan rasa hormat kepada dewa bola. Jangan bercanda. Terutama kamu, anak kecil. Apa yang kamu bilang? Didong, perhatikan situasinya. Semuanya, sang dewa bola sebagai legenda hebat telah menginspirasi banyak orang di dunia sepak bola untuk maju. Tongkat merah dengan ujung bunga pir ini mengikuti dirinya sepanjang perjalanan karier profesional. Inilah tongkat bunga. Dia nilainya tinggi. Aduh, Uncle, ini pakai untuk mendoakan. Bagaimana bisa diukur dengan uang? Itu benar-benar harta yang tak ternilai. Meski sekarang sang dewa bola telah meninggalkan kita, Perdana Menteri Wang Tao akan melanjutkan wasiat sang dewa bola. Memimpin dunia sepak bola Daxia untuk terus maju. Dia mungkin tidak akan berhasil menyelesaikannya. Semuanya sudah dipertunjukkan konsisten.